Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Nila Puspitasari. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua. Sudah siap ya teman-teman semuanya? Kita masuk di pertemuan kedua. Baik, materi kedua, yaitu memahami dan mengenal anak berkebutuhan khusus. Bagaimana sih cara kita memahami dan mengenali anak berkebutuhan khusus? Kira-kira teman-teman ada yang bisa? Ada yang sudah mungkin baca-baca? Bagaimana cara memahami dan mengenali anak berkebutuhan khusus? Baik, kita masuk di materi terkait memahami dan mengenali anak berkebutuhan khusus. Baik, sebelum masuk materi, kira-kira teman-teman sudah tahu Einstein, Isaac Newton, Thomas Alva Edison? Beliau-beliau ini adalah para penemu. Akan tetapi ketika mereka kecil, mereka mengalami sebuah hambatan juga. Contohnya di sini adalah Einstein. Einstein bisa berbicara pada usia 4 tahun, dan pada usia 7 tahun Einstein baru bisa membaca. Kemudian Isaac Newton. Isaac Newton di sini berada di ranking terendah saat dia di bangku sekolah. Selanjutnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison di sini ketika kecil, gurunya menyatakan bahwa ia terlalu bodoh untuk belajar segala sesuatu. Nah, awalnya para penemu ini dulu dikatakan anak yang mengalami hambatan atau anak yang mengalami kesulitan. Jadi anak yang membutuhkan pembelajaran khusus. Akan tetapi kita tidak pernah tahu bahwa ketika mereka sudah dewasa, akhirnya mereka bisa menemukan hal-hal baru. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan pada anak berkebutuhan khusus ketika dia kecil, kok seperti ini, kok ini seperti ini ya. Di balik itu semua pasti ada sesuatu yang unik dari mereka. Jadi kita jangan melabeli anak berkebutuhan khusus. Bisa dipahami ya di sini. Baik, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK? Pasti orang-orang mengatakan, wah aneh, berbeda dengan yang lain. Wah, anaknya nuakal, anak yang tidak bisa diam. Terus ada yang dikatakan lagi, oh anaknya bandel. Pokoknya istilah-istilah seperti itu. Di benak kita selalu, bukan di benak kita ya, di benak masyarakat lah, mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang aneh, anak yang berbeda dengan yang lain, anak nakal, bandel, anak bodoh, anak macam-macam lah, tergantung melabelinya. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Baik, selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan ABK tadi? Apakah teman-teman setuju dengan istilah bahwa ABK itu adalah anak yang aneh, anak yang nakal, anak yang tidak bisa diam? Apa kira-kira? Oke, kita masuk di materi terkait dengan ABK. ABK atau Exception Children. Di sini berkaitan dengan konsep atau istilah disability, yaitu terkait dengan keterbatasan. Bersinggungan dengan tumbuh perkembangan normal dan abnormal. Tumbuh kembang abnormal di sini adalah penundaan atau tidak muncul atau absennya sebuah perkembangan. Atau dalam hal ini bisa juga dalam hal penyimpangan. Kemudian pemahaman terhadap konteks di sini dari biologis, psikologi, sosial kultur. Jadi ada sebuah penyimpangan yang berkaitan dengan biologisnya, psikologinya, sosial kultur. Jadi yang dikatakan ABK adalah dia berkaitan dengan keterbatasan. Oh, anak ini mengalami keterbatasan. Anak ini tidak sesuai perkembangan dengan normal. Jadi, ketika kita memahami ABK atau untuk mengenali ABK, setidaknya kita harus tahu dulu perkembangan normal dan perkembangan tidak normal. Bagaimana kita tahu perkembangan normal? Kita bisa mengetahui perkembangan normal dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tahapan perkembangan. Masih ingat ya, di psikologi perkembangan mungkin sudah pernah dijelaskan tahapan-tahapan perkembangan. Jadi kuncinya untuk melihat bahwa seorang anak itu mengalami keterbatasan apa tidak, itu kita melihatnya dari perkembangan normal. Ketika di perkembangan normal ada sebuah miss atau ada yang kehilangan di situ, akhirnya dikatakan perkembangan abnormal atau adanya penundaan atau tidak munculnya sebuah perkembangan itu tadi. Bisa dipahami ya, termasuk terkait dengan ABK. Baik, coba lihat di layar. Di sini adalah pengertian ABK.
Pengertian ABK. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Kemudian, ABK adalah anak berkebutuhan khusus, anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Kemudian menurut Howard, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada anak umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Kemudian di sini pengertian ABK yang keempat ialah berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Jadi yang dikatakan ABK ini tidak hanya sebagai kelainan saja. Dalam artian kelainan di sini yang saya maksud adalah kekurangan saja atau mengalami hambatan saja tidak. Tapi yang dikatakan anak berkebutuhan khusus pun juga adalah anak yang mengalami ada sesuatu yang lebih dari dirinya. Jadi tidak sama dengan anak-anak umumnya. Dalam hal ini misalnya pada contohnya seperti ini, pada anak usia 3 tahun aja misalnya, 3 tahun dia masih dalam hal kemampuan membacanya misalnya. Dalam kemampuan membaca dia sudah mampu di tahapannya kan dia masih mengenal huruf. Akan tetapi ada anak yang ketika usia 3 tahun dia sudah mampu membaca dengan jelas, kemudian sudah bisa memahami dalam hal perbedaan huruf atau apapun lah kan di situ kemampuannya di atas rata-rata, itu juga bisa dikatakan ABK. ABK-nya yang seperti apa? ABK-nya adalah misalnya anak tersebut memang mempunyai talenta, mempunyai bakat, atau dia cenderung minatnya di sana. Jadi ada anak bakat dan minat seperti itu. Itu juga masuk pada istilah ABK, anak berkebutuhan khusus, karena kan dia memiliki pembelajaran khusus, berbeda dengan anak-anak secara umumnya. Bisa dipahami ya? Baik, ini adalah kesimpulan terkait dengan pengertian ABK. Jadi, definisi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kemampuan belajar yang sangat berbeda dengan rata-rata seusianya. Bisa lambat ataupun cepat, butuh layanan pendidikan khusus. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, sudah saya kasih contoh terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya anak yang mengalami hambatan saja, tidak hanya anak yang mengalami lambat dalam perkembangan, akan tetapi ada anak yang mengalami cepat perkembangannya pun juga membutuhkan layanan khusus. Bisa dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus karena dia membutuhkan layanan pendidikan khusus itu tadi. Bisa dipahami ya terkait dengan definisi anak berkebutuhan khusus secara umum. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengenali ABK? Oke, kita mengenali dan memahami ABK di sini. Tadi ketika kita sudah paham terkait dengan istilah anak berkebutuhan khusus, kemudian kita masuk bagaimana cara mengenalinya. Cara mengenali di sini adalah dengan cara melakukan observasi atau pengamatan secara mendalam berdasarkan panduan pengamatan. Dalam hal ini dalam berbagai situasi, ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di rumah tetangga, ketika bermain, ketika dia di taman, dia seperti apa. Jadi kita melakukan observasi. Dari hasil observasi kita masuk di hasil belajar anak. Hasil belajarnya seperti apa? Apakah hasil belajarnya sedang, ataukah hasil belajarnya tinggi, atau hasil belajarnya di bawah? Kemudian yang ketiga dengan cara pemeriksaan oleh profesional. Profesional di sini siapa ketika untuk melihat anak ini mengalami hambatan atau tidak? Yaitu ahlinya. Misalnya dalam hal di kalistung ya, berarti ahlinya dalam bidang kalistung seperti apa. Kemudian kita masuk profesionalnya di sini, tenaga profesionalnya di sini bisa dokter, tenaga medis, bisa psikolog. Jadi seperti itu. Untuk mengenali ABK, awalnya hanya dari observasi awal. Setelah di observasi awal, kita melihat hasil belajar. Ketika hasil belajarnya sudah terlihat bahwa anak ini mengalami hambatan, masuk pada tenaga profesionalnya, medis kah atau psikolog kah, seperti itu. Bisa dipahami ya terkait dengan cara mengenali ABK. Baik, selanjutnya setelah kita mengenali terkait dengan ABK, di sini saya membahas terkait dengan label, merek, melabel. Label adalah merek terkenal, merek tidak terkenal. Kemudian cara pandangnya, barang terkenal itu seperti apa, barang tidak terkenal itu seperti apa. Sehingga yang saya maksudkan label di sini adalah memberikan cap pada anak tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui si A mengalami hambatan kesulitan membaca, kesulitan menulis, disleksia ataupun diskalkulia misalnya lah. Ketika tahu itu bahwa oh anak ini mengalami hambatan itu, jangan kita langsung menjudge dia atau memberikan label dia bahwa kamu ini anak berkebutuhan khusus.
oh kamu ini anak bodoh, oh anak ini anak nakal, oh anak ini anak yang tidak bisa diam misalnya. Jangan sekali-kali kita memberikan label seperti itu. Ketika kita sudah memberikan label, akhirnya anak tersebut akan merasakan bahwa oh iya aku ini kan anak nakal, oh aku ini memang anak tidak bisa diam. Jadi akhirnya anak itu melabeli dirinya bahwa "Oh, aku memang anak yang tidak bisa diam." Jadi dia melakukan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang aktif seperti itu contohnya. Jadi ketika kita tahu bahwa si A ini mengalami atau ya mengalami ABK misalnya, jangan sekali-kali kita memberikan label si A ini memang anak ABK, tapi kita berikan berikan kasih sayang, berikan pelayanan yang khusus bagi mereka, bukan melabeli dengan cara memberikan merek, oh kamu ini anak nakal, oh anak ini kamu anak yang tidak bisa diam, misalnya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali memberikan label. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya di sini adalah terkait dengan tujuan memahami anak berkebutuhan khusus. Setelah kita memahami terkait dengan anak berkebutuhan khusus, kemudian kita paham terkait dengan label, jadi jangan sekali-kali kita memberikan label. Kita masuk di tujuan memahami ABK. Jadi tujuan memahaminya adalah untuk memberikan rangsangan perkembangan, bukan untuk melabeli mereka. Jadi ketika kita tahu bahwa si A ini tadi mengalami kebutuhan khusus, jangan kita memberikan label, oh anak ini memang anak disleksia, anak yang diskalkulia, oh anak yang hiperaktif, oh anak yang mohon maaf tunarungu misalnya, atau tunagrahita misalnya. Jangan kita memberikan label itu, tapi bagaimana cara kita memberikan rangsangan perkembangan yang sesuai dengan anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi bukan untuk melabeli, bisa dipahami ya. Jadi tujuan memahami ABK adalah kita memberikan rangsangan perkembangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Jadi memberikan stimulasinya sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan. Bukan untuk memberikan label si A ini tadi adalah anak yang disleksia ataupun diskalkulia atau anak yang hiperaktif atau anak yang temper tantrum misalnya. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan label mereka. Bisa dipahami ya terkait dengan tujuan kita memahami ABK. Baik, terkait dengan materi hari ini, terkait kita pendidikan anak berkebutuhan khusus, submaterinya adalah hakikat anak berkebutuhan khusus. Kemudian bagaimana cara kita memahami dan mengenali juga sudah saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang disaringkan terkait dengan ABK, memahami ABK. Silahkan dituliskan di chat apabila ada pertanyaan atau mau disaringkan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.